Halo, hai, Cantik. cantik sekali. Fotoin Gi. Setelah sebulan saya berkelana menyusuri Pulau Lombok, Sumbawa, dan Flores, akhirnya saya melanjutkan perjalanan naik kapal Pelni menuju Makassar, lalu melanjutkan perjalanan darat dengan bus malam ke kota Toraja. Untuk cerita di Pulau Lombok, Sumbawa, serta Flores nanti kita cerita di lain waktu deh. Sekarang kita lanjut ke Torajanya dulu. Toraja adalah salah satu daya tarik wisata populer di Sulawesi Selatan. Daerah ini masih kental dengan nuansa kebudayaan. Masyarakat Toraja menganut aluk atau adat yang merupakan kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyang. Tradisi turun-temurun yang terkenal dan masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Toraja. Namanya adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah sebuah acara yang saya hadiri sekarang. Tapi kebetulan memang terlewat juga kalau acara intinya. Tapi saya beruntung bisa hadir ke dimana Rambu Solo digelar. Rambu Solo adalah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga membuat suatu pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Berbicara tentang Toraja, tentu terlintas rumah panggung besar dengan atap seperti perahu. Nah, sekarang saya sampai di Ketekesu, tepatnya di desa Bonaran, sekitar 5 km dari pusat kota Rantepao. Akses menuju desa ini ya cukup butuh perjuangan lah. Ketekesu menghadirkan sisa-sisa peninggalan bersejarah yang berumur ratusan tahun, mulai dari rumah adat, ukiran dinding, artefak, hingga makam orang-orang penting di masa lalu. Makam-makam bangsawan mungkin ya. Ketekesu merupakan tempat wisata tanah Toraja, berupa rumah adat dan kuburan batu yang berumur ratusan tahun. Meskipun sebagai makam para bangsawan, lokasi ini juga dibuka sebagai tempat wisata pada umumnya. Namun, meski tidak ada aturan tertulis, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya dan merasa berada di tempat bermain. Kamu harus tetap menjaga sikap kalau ke lokasi ini ya. Apapun itu, Ketekesu sangat berarti bagi masyarakat Toraja. Lokasi ini adalah pemakaman para leluhur mereka. Nah, kalau kamu masih nekat nih melakukan hal-hal gila di Ketekesu, bersiaplah kena masalah besar. Gak cuma berurusan dengan polisi loh, kamu bisa juga langsung memperoleh peringatan dari tokoh masyarakat, hingga pelayanan adat dan penahanan. Makanya hati-hati kalau kesini ya guys.
Oke, akhirnya kita sampai di destinasi ketiga di Tanah Toraja ini, yaitu Londa. Tanah Toraja memang terkenal dengan adanya kuburan-kuburan yang masih kental dengan adat budayanya, sehingga kuburan di Tanah Toraja terkesan unik di mata para wisatawan dari penjuru dunia, termasuk saya yang tertarik untuk datang ke lokasi ini. Londa adalah salah satu kuburan unik yang wajib dikunjungi ketika berada di Tanah Toraja, karena ada istilah belum mengenal Toraja sebelum datang ke Londa. Setelah membayar registrasi tiket dan memarkir kendaraan, perjalanan dilanjutkan menaiki tangga menuju lokasi gua. Londa adalah kuburan masa lampau di Tanah Toraja untuk kalangan bangsawan. Dulu gua ini adalah benteng pertahanan dengan nama Benteng Tarangenge yang digunakan untuk mengantisipasi serangan kerajaan Bone. Selain jejeran tau-tau yang dibuat sesuai ukuran aslinya, jejeran peti mati tradisional juga berjajar di dalam gua-gua maupun di atap-atap gua. Tidak semua yang meninggal memiliki tau-tau, karena tau-tau hanya diberikan untuk bangsawan yang proses permakamannya diadakan dengan upacara adat tertinggi. Gua yang memiliki kedalaman sekitar 1 km ini bisa diakses dengan mudah. Jalan di gua cukup sempit dan licin. Kadang kita harus berjalan jongkok. Di sini kita ditawari untuk menyewa guide dan juga menyewa lampu untuk penerangan ketika memasuki gua. Dalam masyarakat Toraja, orang mati dianggap orang sakit. Jadi tidak heran jika di beberapa peti yang sudah rusak, selain tulang belulang, juga ada ratusan rokok dan poin-poin uang yang tersebar. Tapi ingat guys, jangan diambil ya.